Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, salam jumpa kembali di media Aroma Sabda. Kali ini saya mengajak kita semua untuk bermenung tentang pribadi Santo Thomas Rasul. Saya memberi judul renungan ini, Santo Thomas dalam tanda petik menunda untuk percaya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa pada akhirnya pun Santo Thomas percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus yang bangkit, kisah tentang Santo Thomas Rasul yang kita renungkan pada kesempatan ini tentu tidak terlepas dari keseluruhan rangkaian peristiwa Paskah yang kita renungkan sepanjang minggu ini. Kalau kita sedikit kembali pada bacaan minggu lalu, khususnya pada malam Paskah, di sana dicatat bahwa orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lainnya. Penting sekali untuk penyebutan nama secara pribadi ini, karena selain kita merayakan Paskah secara bersama-sama, kita pun dituntut untuk memberi makna
dan untuk menanggapi peristiwa itu secara pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan saja dialami oleh para rasul, tetapi para prajurit pun melihat dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa di sana, sehingga mereka memberitahukannya kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Namun saudara-saudari, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bukannya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka justru merancang suatu kebohongan. Mereka mengumpulkan uang banyak dan memberinya kepada para prajurit dan membujuk para prajurit untuk berbohong dengan mengatakan bahwa Yesus dicuri pada tengah malam ketika para prajurit itu sedang tidur. Kebohongan para prajurit yang bersekongkol dengan para imam kepala ini pun dipercaya oleh orang-orang Yahudi, sehingga sampai pada saat ini dicatat dalam kitab suci bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, lebih jelas sikap orang-orang Yahudi ini yang membenci para murid Yesus dicatat dalam perikop yang kita renungkan hari ini. Di sana dikatakan bahwa para murid Yesus berkumpul di suatu ruang tertutup dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut akan serangan dan teror dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan bangkit. Dan yang menarik saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suasana ketakutan itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ia justru hadir memberi mereka salam damai sejahtera dan mencurahkan roh kekuatan kepada mereka. Setelah para rasul itu menerima roh penguatan dari Tuhan Yesus, mereka pun keluar dari rasa takut dan dari rasa cemas, dan mereka berani mewartakan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dan tentu saudara-saudara, pewartaan mereka bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangan dan rintangan yang harus mereka lewati. Ketika para murid itu datang mewartakan Kristus yang bangkit, maka Santo Thomas Rasul mengatakan, "Sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam lambung, ke dalam kaki dan tangannya yang terluka, sekali-kali saya tidak percaya." Saya menggarisbawahi kata sebelum, karena sesudahnya pun Santo Thomas percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus yang bangkit, sampai di sini saya menyimpulkan bahwa ternyata Injil hari ini menampilkan 3 sikap beriman manusia. Yang pertama, percaya, dan ini diwakili oleh para murid Yesus. Dan sikap beriman yang kedua, yaitu menunda untuk percaya. Dan ini diwakili oleh Santo Thomas Rasul. Dan kelompok yang ketiga adalah tidak percaya. Dan ini diwakili oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus yang bangkit, sekarang posisi kita bagaimana? Apakah kita pada kelompok yang pertama yang percaya setelah mengalami sendiri, setelah menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu? Ataukah kita pada kelompok yang kedua yang sedikit menunda untuk percaya akan berita-berita yang mereka terima? Dan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman medsos ini, di mana begitu banyak berita yang kita terima. Dan di saat itu dituntut suatu kemampuan dari kita untuk menyaring dan untuk memverifikasi demi memastikan kebenaran berita yang kita terima. Ataukah kita pada kelompok yang ketiga yang sama sekali tidak percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka seolah-olah menjadi Tuhan atas diri orang lain. Mereka membenci orang lain, mereka mengejar orang lain, dan mereka membunuh orang lain. Dengan kata lain, mereka mengambil alih hak Tuhan. Mereka mencabut nyawa sesamanya atau mengorbankan nyawanya sendiri karena merasa tidak memiliki Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus yang bangkit, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kata-kata Tuhan Yesus dalam perikop yang barusan kita dengar. Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan tentu
kita yang hidup di zaman ini, tidak mungkin lagi bagi kita untuk melihat secara langsung, untuk menyaksikan secara langsung peristiwa penampakan Tuhan Yesus itu. Tetapi ingat, itu tidak berarti bahwa kita bukanlah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tetap menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Setelah kita merayakan Paskah, kita pun dituntut untuk menampakkan peristiwa Paskah itu dalam keseharian hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau memperkenankan kami merenungkan kata-kata-Mu. Karena Engkau melihat, maka Engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, secara khusus kami ingin berdoa bagi keluarga besar masyarakat Provinsi NTT yang pada minggu yang lalu sampai pada hari ini sedang dilanda musibah yang besar, bencana alam. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di dalam hati mereka, untuk memberi mereka rasa damai dan mencurahkan roh kekuatan ke dalam diri mereka, sehingga mereka senantiasa sabar menghadapi tantangan hidup yang sedang mereka alami. Dan kami berdoa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan harta bendanya. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkaulah yang menjadi jawaban atas segala peristiwa yang mereka alami. Sebab Dikaulah Tuhan yang bangkit, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.